Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal asatidah al-fudala wa abnaya talaba lahiba fi hada as-sabah al-mubarak sanabda ta'limana wa ta'allumana li al-kutub wa dzalika li kulli sabahi yaum sabt misl hadzal yaum wa misl hadzal sabah. Fa fil mustaqbal narju minkum fi kulli yaum asabat misl hadza, ya ijtima' fil masjid thumma narju fil mustaqbal antum jami'an tahmiluna al kutub insyaallah. Ya. Mafhum? Mafhum? La nahnu sanatakallam bil Indonesia Pak. Indama nabda fi qiraati al-kitab. Ayat talaba wa qabla dzalik nashkurullah ta'ala ala ni'amihi wa taufiqihi wa hidayatihi hatta nastati an nastami fi hadha al-masjid al-mubarak wa nuaddi jami' al-ubudiyah fi hadha as-sabah min salati at-tahajjud wa sunnah wa subh wal wird wa du'a wa narju minallahi ta'ala an yataqabbal jami' a'malina. Amin ya rabbal alamin. Abna ya talabah tashilan lil jami' wa tafhiman lakum sanatakallam bi al-lughah al-Indonesia. Anak-anakku para santri, insyaallah mulai pagi ini dan seterusnya, maksudnya setiap Sabtu, insyaallah kita akan memulai taklim kitab. Ini adalah program baru di pondok, program baru pesantren, bahwa untuk santri semua itu ada kajian kitab kolosal, yang yakni setiap Sabtu untuk tahun ini. Untuk itu, maka tolong perhatikan baik-baik. Yang terpenting dari kita di Sabtu ini adalah tidak sekedar untuk mendapat ilmu, untuk mendengarkan, tetapi yang paling penting lagi adalah bahwa kita belajar etika-etika, adab-adab yang seharusnya kita laksanakan di dalam menuntut ilmu. Jadi kita latihan di sini. Jadi kita latihan banyak hal. Yang pertama, latihan bagaimana duduk di majelis ilmu, belajar dan sebagainya. Juga kita menuntut ilmu itu sendiri. Jadi para santri nanti untuk di awal ini sifatnya masih muqaddimah. Apa muqaddimah? Pendahuluan. Insya Allah mulai September, Agustus, ya nanti kita mulai pekan 1, 2 dan seterusnya. Nah untuk hari ini sifatnya pendahuluan. Ya, pendahuluan. Nah, insya Allah ya sebelum kita mulai, ya mari bersama-sama dengan bacaan basmalah kajian kitab ini secara resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna uluman tanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan mengambil dari kitab Tazkiyatun Nufus tentang adab thalib al-ilm. Ya, karena ini masih mukadimah, kita sedikit akan mendalami adab-adab bagi penuntut ilmu. Ini adab yang umum, nanti itu adab itu banyak. Adab kepada diri sendiri, adab kepada guru, adab kepada kitab, kepada teman dan sebagainya. Tapi di sini adab yang sifatnya umum pagi hari ini. Ya perhatikan ya, untuk yang kesannya ngantuk, saya nggak tahu ngantuk tidak, tolong temannya dicolek untuk keberkahan kita. Ingat, kita duduk di sini juga bukan sekedar tadi mencari ilmu, tapi juga mencari keberkahan ilmu. Tolong yang masih bertopang dagu di single temennya itu mas belakangnya. Ya, ya, tolong ayo mas diangkat kepalanya, biar semangat. Baik, perhatikan ini nanti kita nggak baca semuanya, kita ringkas. Tapi saya ingin para santri menghafal poin-poin pentingnya dengan bahasa Arab, betul? Ya, adabu thalibil ilmi. Jadi adab-adab penuntut ilmu. Siapa itu? Kita semua. Ya, kita semua. Pak Marni masih menuntut ilmu, Ustadz Rofiki masih menuntut ilmu, Ustadz Agus menuntut ilmu. Semua kita ini thalibil ilmi. Jadi karena apa? Menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Sepanjang hidup. Karena ketika kita berhenti berputar roda atau apapun itu, ya, kalau berhenti berputar maka tandanya sudah nggak berguna, betul ya? Begitu juga kita berhenti belajar, ya sudah kita akan mandek ilmu kita. Nah, maka kita sepanjang hayat ini harus belajar. Ada ungkapan long life education. Apa itu? Belajar sepanjang hidup, sepanjang hayat. Betul ya? Jadi ini antum semua masih muda, masih usia-usia emas untuk belajar, maka sekali lagi adab-adab ini harus dikuasai. Apa saja itu adab-adab, etika-etika thalabul ilmi? Yang pertama adalah niyatun solehah, atau niat yang soleh, yang lurus. Apa itu? Yani ikhlas lillahi ta'ala. Jadi niatnya harus benar, ya, yakni niatnya semata-mata karena Allah. Kenapa para santri? Antum semua harus tahu bahwa dalam hidup ini ibadah itu ada yang sifatnya ibadah lahiriah, ada yang sifatnya ibadah batiniyah. Apa? Ibadah batiniyah. Lah, ibadah lahiriah itu yang kita laksanakan seperti sholat. Betul ya? Seperti kita baca Quran. Artinya apa? Artinya di situ lahir kita ikut terlibat. Meskipun batin juga terlibat, tapi situ lahirnya terlibat. Kelihatan. Sholat, zakat, puasa, haji, betul ya? Lahirnya terlihat melakukan ibadah. Nah, di sini ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Enggak diterima oleh Allah. Begitu juga yang kedua ada namanya ibadah batiniyah, ibadah sir namanya. Ada yang nyebutnya ibadah sir, sifatnya rahasia. Apa itu? Ibadah itu adalah yakni ibadah yang sifatnya itu batin, sifatnya di dalam diri. Apa itu? Yani ibadah dengan ilmu. Jadi ibadah dengan ilmu. Nah ini. Maka ibadah dengan ilmu ini tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas juga.
Karena ilmu itu adalah ibadah batin, jadi gini, orang berilmu itu hidupnya akan terarah. Saya mau ini, oh ini boleh. Saya mau ini, oh ini nggak boleh. Saya mau ini halal. Saya mau ini haram. Betul ya? Ini yang menetapkan di mana? Di pikiran kita, di perasaan kita, di batin kita. Nah, setiap apa yang kita ketahui dan kemudian membimbing kita, bismillah, ini azan, saya ke masjid. Betul ya? Ini ilmu yang bicara. Betul, apa ilmu? Ini adalah saatnya apa namanya? Kita harus belajar, pergi ke sekolah karena kita jauh dari rumah untuk sekolah, untuk mondok. Oh, saya harus berangkat. Kemudian batinnya bicara, saya harus segera persiapan, harus mandi, harus pakai baju yang bagus, bersiap-siap. Oh, ini artinya apa? Batinnya apa? Berbicara. Dan batin itu dibimbing oleh ilmu. Maka di sini itu semua batinnya juga beribadah. Maka di sini karena ibadah batin itu apa namanya penting sebagaimana ibadah lahir, maka menuntut bekal agar batinnya benar lurus, yakni yang membekali itu adalah ilmu, maka menuntut ilmu itu adalah juga harus dan diniati dengan ikhlas. Paham ya? Harus ikhlas. Lillahi ta'ala saja. Ingat, ada hadis. Rasulullah SAW bersabda, aukamakol, semoga tidak salah, man ta'allama ilman, mimma yubtagho bihi wajhallah, la yata'allamuhu illa liyusiba bi'aradin minat dunya, lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, yang mana ilmu itu mestinya dituntut semata-mata karena mencari ridho Allah, tetapi dia tidak mencarinya kecuali untuk memperoleh dunia. Apa? Memperoleh dunia, bagian dunia. Hati-hati ini. Jadi niatnya itu memperoleh apa? Dunia. Maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan baunya surga. Apa? Baunya surga. Masya Allah. Jadi mendapatkan baunya surga aja lo gak iso. Gak bisa. Apalagi masuk ke dalam surga. Kalian mau nggak seperti itu? Mau? Tidak tentunya. Kita semua, antum semua jauh-jauh dari rumah. Ada yang dari Keputih. Jauh nggak? Ya jauh lah. Betul ya? Bukan di sini aslinya. Ada yang dari Kertajaya. Jauh nggak? Ya jauh lah lumayan. Ada yang dari Surabaya Barat, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban. Ya, ada yang dari Jakarta. Ada yang dari luar pulau, Madura. Ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Papua dan sebagainya. Jauh. Tujuan kita ke sini adalah ingin menuntut ilmu. Maka ikhlaskan semata karena Allah. Karena kalau tidak ikhlas rugi, tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, tidak akan mendapatkan bau surga, apalagi masuk surga. Lillahi ta'ala, kita belajar bismillah karena Allah sudah. Nanti mau jadi apa saja, itu Allah, terserah Allah. Betul? Allah nanti akan memberi yang terbaik untuk kita, bisa jadi presiden, jadi gubernur, jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi terserah, tentara, polisi, mau jadi apa saja, boleh, ustadz, jadi kiai, betul? Boleh. Tapi bukan itu tujuan kita, karena ingat rezeki itu insya Allah dijamin oleh Allah. Tetapi kalau ilmu, kita harus punya niat yang baik, biar berkah. Ini. Nah, ini para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-tarkis, apa? At-tarkis. Apa tadi yang pertama? Al-ikhlas. Adab kedua apa? At-tarkis. Ini ada batin yang pertama tadi. Yang kedua ini adalah sama. At-tarkis. Apa at-tarkis? Ada yang tahu?
fokus konsentrasi. Ya, para santri selama kita belajar di sini harus fokus konsentrasi. Ini masih ada yang tidur. Tolong Mas dibangunkan temannya. Tolong yang kepalanya tunduk-tunduk, apalagi yang itu di amal soleh, amal soleh, amal soleh, semuanya amal soleh. Ya, ya. Jadi at-tarkis, fokus dalam belajar para santri. Pikiran kita harus disetel. Ya, pikiran kita, perasaan kita, konsentrasi kita harus setel. Setelannya saat ini kita ngapain? Saat ini kita kajian. Maka setelannya setelan kajian, begitu. Oh, waktu di lapangan saya setelannya main futsal. Berarti pikirannya main futsal. Biar fokus konsentrasi. Bagaimana cara bertahan yang baik, cara menyerang yang baik, cara bikin gol yang baik, dan cara menangkap bola bagi kiper yang baik. Itu namanya konsentrasi. Lagi giring bola, kemudian bikin gol, ingat matematika. Ya nggak jadi, betul nggak? Itu namanya nggak konsentrasi. Konsentrasi. Saat di masjid ini, saat kajian seperti ini, harus konsentrasi. Setelan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, fisik kita, harus setelannya, setelan menuntut ilmu. Bisa dipahami? Bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah itu tidak menjadikan bagi seseorang itu dua hati di dalam dirinya. Tidak ada hati kita terbelah. Satu ngalor, satu ngidul. Paham ya? Satunya begini, yang kedua begitu, akan runyam, akan kredit. Kita ini harus konsentrasi, fokus, disetel. Waktu malam hari kita mau tidur, istirahat, pikirannya juga harus setelan tidur. Jangan mikir yang enggak. Betul? Kalau pikirannya, konsentrasinya kayak yang lain, susah tidur. Betul? Harus seperti itu. Jadi kita harus pintar menyetel pikiran kita. Saat kita belajar harus tarkis, fokus, setelahnya konsentrasi untuk belajar. Karena apa? Allah tidak menjadikan dua hati dalam diri manusia. Tidak bisa terbelah-belahnya ini. Kemudian ini ada ungkapan, tolong nanti dihafalkan. Al-ilmu, ayo bareng-bareng diikuti. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu, ayo. Hatta tu'tiyahu kullaka. Diulangi. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Berdiri. Tak kasih hadiah. Nah. Ayo, siapa yang sudah hafal? Gak ada? Ayo, sekali lagi tak ulangi, yang bisa nirukan tak kasih hadiah. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ayo. Siapa yang maju sudah hafal tak kasih hadiah. Bisa untuk beli gorengan. Tapi sayangnya belum bawa sekarang, utang dulu. Ayo tak kasih 10.000. Oh, lumayan. Ya. Ada? Wahid. Saya ulangi, saya hitung. Isnani. Salasa. Syahrin. Arba'ah. Maju? Tafadhol. Oh enggak. Khamsah. Loh, kok sulit kenapa? Ya saya ulangi, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Masih ingat? Ayo. Nah. Kasih bocoran berkali-kali. Ayo langsung bener. Tak kasih kesempatan 2 kali. Ayo.
al-ilmu la yu'tika lafdun hatta tu'tiyahu. Ayo langsung diulangi 2 kali, kesempatan 2 kali. Marrotain. Nggak bisa, nggak bisa. Ah, gagal. Ada tadi siapa? Tafadhol, ayo. Ayo. Al-ilmu la yatika Layu la yu'tika ba'dahu hatta ta'tiyahu tuh dia. tu'tiyahu kullu. Oh iya. Siapa namanya? Hari. Takasus ya? Nah, 10.000 nanti ditagih. Ya, nah saya lupa nanti. Ya, ditagih ya. Ditagih. Oh, iya. Taib. Ustadz Rofiki sayutika. Taib artinya apa? Ilmu la yu'tika ba'dahu. Ilmu itu tidak akan memberimu sebagiannya, separuhnya. Jadi tidak akan memberimu meskipun hanya separuh. Apa? Ilmu itu tidak akan memberimu meskipun hanya separuh, hanya sebagian. Gak mau. Hatta tu'tiyahu kullaka, sehingga kamu memberikan dirimu untuk ilmu secara penuh, secara total, secara utuh. Artinya apa? Dirimu itu mulai dari kepala sampai kaki, mulai dari pikiran, perasaan, ya hati, itu betul-betul konsentrasi untuk ilmu. Setelan belajar. Jadi pahami? Jadi kalau santri di kelas, di majelis ini, konsentrasi perhatikan fisiknya, semangat menuntut ilmu, setelannya fisiknya, setelan hatinya, pikirannya, perasaan untuk ilmu, itu berarti artinya dia memberikan dirinya secara utuh, total untuk ilmu. Maka ilmu akan memberikan ilmu itu kepada dirinya. Tetapi kalau kita tidak bisa memberi, maka ilmu tidak akan memberi kita meskipun sedikit. Bisa dipahami? Apa tadi yang pertama? Ikhlasun niyah lillahi wahdah. Yang kedua, at-tarkis. Nah, ini. Yang terakhir ini, sudah bel, tapi terakhir nih. Ini penting. Terakhir sebenarnya ada 9, tapi 3 aja. Dulu bisa dipahami ya? Ikhlas niat karena Allah. Kedua, fisik kita harus hadir, mulai dari kepala sampai kaki, nggak boleh ngantuk, nggak boleh tidur, konsentrasi setelan belajar. Ingat, kalau kita berenang, setelan kita apa? Setelan kita harus konsentrasi berenang. Karena kalau ngantuk berenang itu maka akan tenggelam. Betul nggak? Harus setelan berenang, konsentrasinya, dan kita memberikan pikiran kita, perasaan kita, hati kita untuk berenang, sehingga kita juga pintar berenang. Seperti main bola, sama. Nah, dalam menuntut ilmu ini kita duduk, konsentrasi, fokus, setelahnya menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Adalah al-adab qoblal ilmi. Apa? Al-adab qoblal ilmi. Apa itu? Yakni harus beradab. Menata adab, menata etika di dalam menuntut ilmu ini sebelum kita belajar ilmu. Para santri, kita tata adab kita, etika kita dalam menuntut ilmu. Ini yang ketiga, setelah hati kita ikhlas, kemudian lahir batin kita setelan menuntut ilmu. Yang ketiga, adabnya harus adab menuntut ilmu dijaga. Gitu ya, beradab. Adab-adab, etika-etika menuntut ilmu atau adabul majlis al-ilm. Jadi adab menuntut di dalam menuntut ilmu di majelis ilmu. Ini banyak tentunya. Tetapi di sini ada 2. Yang paling utama pertama itu adalah toharotun nafsi. Adab yang penting di sini adalah mensucikan jiwa kita. Dari apa? An rodailil akhlak wa madmumi al-ausaf.
Jadi membersihkan hati kita, jiwa kita dari akhlak yang jelek dan sifat-sifat yang tidak terpuji. Apa? Membersihkan diri dari akhlak yang jelek dan sifat-sifat yang tidak terpuji. Kita bersihkan. Jadi hati kita harus bersih, dibersihkan. Itu secara batin, secara batin. Nah, seperti itu. Jadi karena apa namanya? Kita ini kalau sebelum sholat, agar sholat kita syah, kita harus wudu. Betul? Harus wudu. Maka ketika kita nuntut ilmu, tadi sudah kita bilang, jadi ada ibadah batin. Betul ya? Ibadah batin. Maka karena nuntut ilmu termasuk ibadah batin yang harus ikhlas, maka kita juga harus membersihkan diri kita. Membersihkan dari apa? Dari tadi itu akhlak, dari apa sifat-sifat yang tercela, agar apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu adab-adab yang tercela? Adab tercela ya banyak, ya. Apa? Hatinya tidak konsentrasi, pikirannya tidak konsentrasi, perasaannya kemana-mana. Ini masih ada kaitannya ke satu, kedua, dan ketiga. Jadi pahami ya. Jadi ini beradab secara batin. Nanti ada adab secara lahir juga ada. Akhlaknya ditata, adabnya apa namanya sifat-sifat yang terpuji ditata. Jadi konsentrasi mengikuti apa namanya kajian atau pelajaran. Ini ada ungkapan saya lagi. Yang hafal nanti tak kasih hadiah lagi. Ya. Nah, tolong didengerin. Yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizziraati. Ikuti. Tutayyabul qalbu, saya ulangi. Yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabu al ardu liziraati. Yutayyabu al qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu liziraati. Ada yang bisa? 10.000 lagi. Loh, nggak konsentrasi. Nah, katanya harus konsentrasi mulai dari kepala sampai kaki. Nah itu. Saya ulangi lagi sekali lagi. Yutayyabu al-qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizzira'a. Ayo angkat tangan siapa? Nah, nggak boleh juga angkat tangan main-main, harus serius. Nggak ada? Oke, gugur Ustaz. Nah, saya terjemah. Yutayyabul qalbu. Hati itu harus dibersihkan, harus disucikan. Lil ilmi, untuk menerima ilmu. Jadi untuk menerima ilmu hatinya harus suci, bersih dari akhlak atau sifat yang jelek. Apa sifat jelek itu? Ya tidak sabaran. Betul ya? Tidak apa namanya? Tidak ikhlas. Ya, kemudian emosi. Nah, itu apa namanya? Macam-macam. Ya, sifat-sifat yang terjelek, malas. Ya, malas. Itu sifat terjelek. Ya. Nah, kayak semacam itu. Ini terjelek, sifat terjelek semua. Ya kama tutayyabul ardu lizra, sebagaimana tanah itu, tanah ladang, sawah dan sebagainya itu harus dibersihkan sebelum ditanami. Betul? Tanahnya sebelum tanami dibersihkan, rumput-rumput dibuang semua. Sehingga apa? Rumputnya tidak memakan pupuk. Betul? Pupuk, biasanya tanah nanti, tanaman itu kalau ditanam akan dikasih pupuk. Tapi sebelumnya kalau tidak disemai, tidak dibersihkan tanahnya, tidak cangkul, tidak dibersihkan, tidak digemburkan, maka pupuk nanti yang diberikan untuk tanaman itu akan dihabiskan oleh apa? Oleh rumput. Sehingga rumputnya yang lebih subur dibanding tanamannya yang kita tanam. Betul nggak? Begitu juga kita, kalau kita belajar
tidak kita bersihkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita, maka yang kita dapat bukan ilmu, betul nggak? Tapi nanti yang tidak kita dapat, nauzubillah, bisa-bisa selain ilmu yang bermanfaat. Atau bahkan tidak dapat apa-apa, karena apa? Tidak panen. Tanah ditanami banyak rumputnya tidak panen, gabuk. Ya kan, gagal panen. Nah, jangan sampai para santri kita belajar 3 tahun di sini atau 6 tahun di sini atau berapa tahun pun kita gagal gara-gara ilmu kita kosong. Betul? Waktu belajar nggak konsentrasi, ya akan digrogoti oleh sesuatu yang buruk. Betul? Sehingga pulang bi khufai hunain, pulang dengan tangan hampa. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah itu yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Ada 3. Apa yang pertama? Ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Yang kedua apa? At-tarkis. Yang ketiga, al-adab qoblal ilmi. Harus beradab, beretika yang baik, menata diri jiwa kita, membersihkan dari suatu yang buruk. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Mari kita tutup ya kajian kita pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dengan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa atubu ilaik, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.